Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mr. Film. Untuk menemani waktu santai teman-teman, Mr. Film kali ini akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Stephen Chow. Film yang berjudul The God of Cookery ini menceritakan tentang Stephen Chow yang jatuh dari keagungannya sebagai seorang dewa memasak dan kemudian berubah menjadi seorang gembel. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film bermula ketika Chow memesan semangkok bakmi di sebuah kedai milik seorang wanita yang bernama Turki. Ketika mencicipi bakmi tersebut, Chow melontarkan berbagai kritik pedas yang tidak menyenangkan. Mulai dari rasanya yang tidak enak, tekstur sayuran yang terlalu matang, hingga daging masakan yang menurutnya belum dicuci secara bersih. Mendengar perkataan Chow, dalam seketika terjadilah perselisihan di antara mereka berdua. Sehingga membuat Chow mengungkapkan identitasnya kepada Turki bahwa dia adalah seorang dewa masakan. Turki melongo memandangi Chow, sementara lamunan Chow terbang ke masa ketika di mana dia masih menyandang gelar sebagai seorang dewa masakan. Sebagai seorang dewa masakan, Chow seringkali diundang sebagai seorang juri kehormatan untuk menilai para master chef yang sedang berkompetisi di dalam acara perlombaan memasak. Namun penilaian yang kritis dan kejam seringkali menggugurkan para peserta perlombaan hanya karena mereka melakukan kesalahan yang sangat sepele. Chow bahkan pernah mendiskualifikasi salah satu peserta perlombaan hanya karena lantaran memiliki wajah yang sangat jelek dan menghilangkan nafsu makannya. Setelah memberikan penilaian, Chow kemudian menutup acara perlombaan dengan menunjukkan kebolehannya dalam mengolah masakan. Para peserta kompetisi yang mencicipi masakan Chow dalam seketika kemudian beramai-ramai memuji kehebatan Chow dalam mengolah masakan. Namun ternyata itu semua hanyalah settingan belaka. Para peserta perlombaan sudah dibayar oleh Chow untuk membuat kesalahan, sehingga mereka semua didiskualifikasi, supaya Chow bisa tetap mempertahankan gelarnya sebagai seorang dewa masakan. Seusai perlombaan, Chow kemudian bertemu dengan rekan bisnisnya yang tidak lain tidak bukan adalah Paman Tat, yang ingin meminta bantuan Chow untuk mempromosikan produk terbarunya, yaitu bakso sapi. Namun setelah diperiksa oleh Chow mengatakan bahwa bakso sapi produksi Paman Tat adalah produk murahan, sembari melemparkan bakso itu ke muka Paman Tat. Ketika Chow berjalan menuruni tangga seusai rapat bisnis selesai, tiba-tiba saja dia dicegat oleh seorang pria gembul yang bernama Bultong. Bultong kemudian memohon-mohon kepada Chow untuk memberikan kepadanya sebuah pekerjaan. Melihat Bultong mengemis-ngemis kepadanya, Chow kemudian mengatakan kepada Bultong bahwa dia akan menjadikan Bultong sebagai asistennya apabila Bultong berani melakukan coli di depan lift. Mendengar syarat yang diberikan oleh Chow tanpa berpikir dua kali, Bultong segera berlari ke arah lift dan kemudian segera melakukannya. Dan akhirnya Bultong pun diterima bekerja sebagai asisten pribadi Chow. Pada hari pertamanya bekerja, tanpa sengaja Bull memecahkan sebotol anggur merah yang merupakan minuman favorit Chow. Atas kecerobohannya itu, Chow kemudian membuli Bull habis-habisan dan mempermalukannya di depan semua orang. Meskipun Chow berkali-kali mempermalukannya, namun Bull tampak tidak mempermasalahkan perbuatan Chow itu dan malah memuji-muji kejeniusan bosnya tersebut. Hingga pada suatu hari ketika Chow meresmikan restoran barunya, Bull diminta oleh Chow untuk menilai sebuah menu baru yang baru saja diresmikan olehnya. Namun setelah mencicipi masakan Chow, Bull justru memberikan penilaian buruk di depan semua orang. Bukan hanya itu, Bull juga mengatakan kepada semua tamu bahwa Chow bukanlah seorang dewa memasak, melainkan hanyalah merupakan seorang penipu. Sembari terus mempermalukan Chow, Bull kemudian mengungkap identitasnya sebagai seorang master chef, dan lalu menunjukkan kehebatannya dalam menciptakan sebuah masakan di depan semua orang. Di tengah kekacauan itu muncul sekumpulan polisi yang kemudian menahan Chow. Penyebabnya adalah para pelanggan yang makan di restoran Chow mengalami keracunan makanan setelah memakan daging sapi yang disajikan di restorannya itu. Ternyata itu semua adalah ulah Paman Tat yang dari awal telah bekerja sama dengan Bull untuk menghancurkan reputasi Chow. Chow kemudian ditangkap oleh polisi, sementara gelar dewa masakan jatuh ke tangan Bull beserta semua bisnis yang dimiliki oleh Chow sebelumnya. Semenjak hari itu, Chow pun berubah dari seorang dewa masakan menjadi seorang gembel. Film kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana Chow yang sedang bertengkar dengan Turki
tiba-tiba saja digebukin oleh preman pasar. Namun untung saja Turki segera menghentikan mereka. Merasa kasihan melihat kondisi Chow yang babak belur, Turki kemudian merawat luka Chow dan lalu memberikan semangkok nasi untuknya. Merasa terharu dengan kebaikan hati Turki, Chow pun kemudian memakan semangkok nasi itu dengan lahap. Pada malam harinya, Turki berselisih paham dengan seorang pemilik kedai yang bernama Sitoke. Penyebabnya adalah Sitoke membangga-banggakan menu masakannya yang bernama udang kencing dan mengatakan bahwa menunya tersebut lebih enak daripada bakso sapi buatan Turki. Di tengah keributan itu, tiba-tiba saja Chow menyela, sehingga membuat Sitoke merasa emosi dan lalu mengayunkan parang babinya ke arah Chow. Namun lagi-lagi Turki kembali membela Chow, sehingga membuat Sitoke merasa ketakutan dan kemudian segera kabur bersama para anak buahnya. Tidak lama kemudian, Sitoke bersama anak buahnya kembali mendatangi Turki, karena mereka ingin membalas dendam. Namun tiba-tiba saja Sitoke merasa heran, karena melihat Chow bersama Turki sedang duduk melamun di sebuah meja. Karena merasa penasaran, Sitoke pun kemudian ikut duduk melamun bersama mereka. Ternyata mereka bertiga sedang kebingungan karena melihat bakso sapi yang sedang memantul di atas meja seperti sebuah bola pingpong. Ternyata Chow telah menggabungkan resep rahasia bakso sapi Turki bersama udang kencing milik Sitoke. Dan ketika Sitoke mencicipinya, bakso itu memuncrat deras di mulut Sitoke seperti seekor sapi yang sedang kencing. Dan rasanya sangat enak sehingga membuat Sitoke seketika itu juga langsung berhalusinasi. Pada malam itu juga mereka bertiga langsung mendapatkan sebuah ide untuk membuka sebuah bisnis bersama. Mereka kemudian menamai bakso itu dengan nama bakso sapi kencing. Pada keesokan harinya mereka pun segera mempersiapkan bahan masakan. Restoran bakso sapi kencing pun mulai dibuka. Namun ternyata nama baksonya yang aneh membuat tidak ada satupun pelanggan yang berani singgah untuk mencicipinya. Harga bakso pun mulai diturunkan. Namun hingga bakso dijual gratis pun, tidak ada satupun orang yang berani untuk mencobanya. Tepat ketika Chow dan komplotannya sudah hendak menyerah, tiba-tiba saja datang seorang suster yang kemudian memesan seporsi bakso sapi kencing untuk dibawa pulang. Tidak lama kemudian, Chow dan teman-temannya yang sedang dilanda keputusasaan, tiba-tiba saja diserbu oleh para suster dan pasien dari rumah sakit. Melihat pelanggan yang mulai berdatangan, harga bakso sapi kencing pun kembali dinaikkan. Bahkan sekarang tiba-tiba saja menjadi lebih mahal dari harga sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, restoran bakso sapi kencing pun menjadi viral. Setiap kali wartawan datang untuk meliputnya, Chow memperkenalkan bakso sapi kencingnya itu dengan sebuah cara yang sangat unik. Dia mengambil sebuah bakso sapi kencing dan kemudian menggunakannya untuk bermain pingpong. Lambat laun, kesuksesan Chow kembali mempertemukan dirinya dengan Paman Tat. Chow memberitahukan kepada Paman Tat bahwa dia akan merebut kembali gelarnya sebagai seorang dewa masakan pada perlombaan dewa memasak yang akan diadakan pada bulan depan. Turki yang merasa geram dengan drama yang sedang berlangsung di depan matanya, kemudian mengambil sebuah tong sampah dan lalu menghantamkannya ke kepala Paman Tat. Pada malam harinya ketika Chow dan teman-temannya sedang membicarakan tentang Chow yang akan berangkat ke Cina untuk belajar di sekolah memasak, tiba-tiba saja salah satu dari mereka menceritakan sejarah tentang tanda bekas luka yang melekat di wajah Turki. Dulunya, Turki adalah seorang wanita yang cantik. Hingga pada suatu malam, dia terlibat perkelahian dengan anggota geng karena mempertahankan poster Chow sebagai dewa memasak yang disobek dan dihina oleh mereka. Bahkan hingga saat ini pun, gerobak Turki berjualan masih dipenuhi dengan foto Chow. Di saat itulah Chow menyadari bahwa Turki adalah seorang fans yang sangat mengidolakannya. Ketika Chow sedang memandangi fotonya di gerobak Turki, tiba-tiba saja muncul Turki yang sudah berdandan dengan cantik dan bersiap-siap untuk menyatakan cintanya kepada Chow.
sehingga membuat Chow lari terbirit-birit masuk ke dalam taksi dan lalu segera berangkat menuju ke Cina. Beberapa hari kemudian, ketika Chow sedang mencari keberadaan sekolah memasak, dia dikejutkan oleh kedatangan Turki yang ikut berangkat ke Cina karena ingin mengantarkan berbagai benda keperluannya. Pada kesempatan itu, Turki juga meminta kepada Chow untuk menggambarkan sebuah tanda panah di sebuah kertas yang telah disiapkannya. Namun Chow segera menolaknya dan berkata kepada Turki bahwa dia hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Di saat yang bersamaan, muncul seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Paman Tat untuk membunuh Chow. Namun Turki segera dengan sigap melindungi Chow, sehingga dirinya pun tertembak. Chow berusaha untuk melarikan diri, namun usahanya itu juga ternyata tidak berhasil. 1 bulan kemudian, kompetisi memasak pun akhirnya dimulai. Bultong bersama dengan para kompetitor lainnya tampak sudah bersiap-siap untuk memulai perlombaan. Namun Chow masih juga belum tampak batang hidungnya. Namun pada saat detik-detik terakhir perlombaan dimulai, tiba-tiba saja Chow menerobos masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh seorang biksu Shaolin yang bernama Biksu Mimpi Basah. Di sini akhirnya diketahui bahwa ketika Chow terjatuh ke dalam jurang, tanpa sengaja dirinya menemukan sebuah biara Shaolin yang ternyata adalah sekolah memasak yang dicari-cari olehnya. Melihat kondisi dan nasib Chow yang berantakan, ketua biara Sang Mimpi Basah tidak memperbolehkan Chow meninggalkan biara sebelum dia menguasai ilmu bela diri Shaolin. Di biara tersebut, Chow kemudian berlatih dengan bersungguh-sungguh, dan bahkan Chow akhirnya mengetahui bahwa dulunya Bultong adalah mantan murid yang dikeluarkan dari biara itu karena tidak memiliki kedisiplinan sama sekali. Meskipun pelajaran di dalam biara sangatlah keras, namun perasaan bersalahnya kepada Turki membuat Chow berlatih dengan bersungguh-sungguh hingga rambutnya pun akhirnya menjadi putih. Kompetisi memasak pun akhirnya dimulai. Para peserta berlomba-lomba dalam menunjukkan kebolehannya. Namun kritik dari juri yang sangat kejam membuat mereka semua gugur satu persatu. Dan akhirnya hanya menyisakan 2 orang peserta yaitu Chow dan Bultong. Keahlian dan kemampuan Chow dan Bultong dalam memasak sangatlah hebat. Ditambah lagi kenyataan bahwa mereka berdua belajar dari sebuah biara yang sama. Namun sehebat apapun dirinya, bukanlah Chow namanya kalau tidak membuli dan mengejek-ngejek lawannya. Perlombaan pun berjalan dengan lancar, hingga pada saat Chow hendak menyelesaikan masakannya, tiba-tiba saja hidangannya itu hancur berantakan. Ternyata Bull telah berbuat curang dengan cara menaruh peledak di dalam hidangan Chow. Melihat kerja kerasnya hancur berantakan dan tidak dapat dipergunakan lagi, Chow memanfaatkan waktu yang tersisa dengan mengolah bahan masakan seadanya menjadi sebuah menu yang bernama nasi kesedihan. Di mana nasi tersebut adalah nasi yang sama dengan nasi yang diberikan oleh Turki kepada Chow di malam pertama ketika mereka berdua pertama kalinya bertemu. Waktu memasak pun akhirnya selesai. Juri mencicipi masakan yang mereka hidangkan dan bukan main luar biasa terkagum-kagum dengan kenikmatan rasa dari masing-masing menu masakan yang mereka berdua hidangkan. Meskipun pada akhirnya kelezatan hidangan yang disajikan oleh Chow mengalahkan Bull, namun juri tetap memberikan kemenangan kepada Bultong. Kecurangan itu terjadi karena sejak dari awal ternyata juri telah menerima sejumlah uang sogokan yang diberikan oleh Paman Tat. Kemenangan pun akhirnya jatuh ke tangan Bull. Namun ketika Bull baru saja hendak meraih pialanya, tiba-tiba saja petir menyambar dari atas langit. Bersamaan dengan bunyi yang menggelegar, tiba-tiba saja Dewi Kwan Im datang untuk membela Chow. Sang Dewi kemudian berkata kepada Chow bahwa dulunya Chow adalah seorang malaikat yang bertugas untuk memasak di dapur Istana Langit. Namun karena keegoisannya, Chow akhirnya dihukum dan kemudian terlahir ke bumi sebagai seorang manusia. Paman Tat yang masih juga tidak mau mengakui kecurangannya, kemudian dikutuk oleh Sang Dewi dan lalu berubah menjadi seekor anjing. Sementara Bultong yang berhati busuk mendapatkan hukuman yang lebih berat dan kemudian dadanya menjadi bolong.
Beberapa minggu kemudian, ketika Chow sedang merayakan malam Natal, si Toke memberitahukan kepada Chow bahwa Turki sebenarnya berhasil selamat dari penembakan. Pada saat itu, Turki berhasil menangkap peluru yang melesat ke arahnya dengan menggunakan gigi emasnya. Setelah giginya hancur berantakan, Turki kemudian melakukan operasi plastik dan kini telah berubah menjadi sesosok wanita cantik. Melihat Turki yang tersenyum dan berdiri di hadapannya, Chow akhirnya menerima cinta Turki sembari melemparkan secari kertas yang telah dia bubuhi dengan sebuah gambar panah. Dan film pun selesai. Demikianlah teman-teman pembahasan alur cerita film kita kali ini. Pesan yang ingin disampaikan oleh film ini adalah, bila cintamu ditolak, janganlah kamu langsung menyerah. Kejarlah terus cintamu sampai ke negeri Cina, dan belajarlah untuk menangkap peluru dengan menggunakan gigi emas. Maka dijamin, suatu hari nanti cintamu pasti akan diterima. Akhir kata, Mr. Film ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dijaga kesehatan di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.